Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kemarin saya mengunjungi satu orang lansia, seorang oma, usia kurang lebih 74 tahun. Dan dua matanya tidak bisa melihat. Yang pertama, mata kanan tidak bisa melihat. Sesudah banyak usaha ternyata tidak berhasil. Dan kemudian 2 tahun kemudian mata kiri. Ketika dia bercerita, dia menceritakan perjuangannya untuk bisa menerima keadaan bahwa sekarang dia tidak bisa melihat sama sekali. Awalnya ada penolakan, ada pemberontakan, ada kemarahan, ada penyesalan. Tapi kemudian pelan-pelan Tuhan membimbing. Sampai akhirnya ketika dia bercerita, dia mengatakan bahwa sekarang saya, Romo, justru bisa menikmati setiap saat dalam hidup saya. Meskipun saya tidak lagi bisa melihat. Saya sehat, saya masih bisa bergerak, masih bisa berjalan, tangan saya masih aktif. Dan sekarang selalu ada orang yang menemani saya, menuntun saya. Saya merasa saya tidak tergantung, tetapi saya merasa ditemani. Dan itu cara Tuhan membimbing saya secara luar biasa. Saya yang mendengar sangat diteguhkan. Dan kemudian muncul dalam refleksi saya sebuah pertanyaan. Apakah engkau bisa menikmati setiap hidup, setiap bagian, setiap menit dalam kehidupan Anda? Saya juga bertanya kepada diri sendiri. Kalau ada peristiwa ini bagaimana? Kalau ada peristiwa itu bagaimana? Dan saya menemukan sebuah ayat dalam tulisan Rasul Paulus yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintainya. Dan kisah seorang oma yang tidak bisa melihat itu juga menjadi konfirmasi bahwa di dalam peristiwa yang nampaknya gelap pun Allah turut bekerja membuat oma itu bisa menikmati setiap menit detik dalam kehidupannya sekarang ini. Bagaimana dengan Anda? Seringkali kita terbelenggu oleh persoalan yang ada di hadapan kita, sehingga kemudian kita kehilangan perspektif yang lebih luas, terutama perspektif dari sudut pandang Tuhan yang turut bekerja dalam setiap peristiwa untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintainya. Bisa jadi yang berbuat salah bukan Tuhan, tetapi kita. Mungkin makan kita tidak begitu sehat, cara hidup kita tidak banyak bergerak, dan kurang istirahat, bla macam-macam. Tetapi itu pun oleh Tuhan bisa dipakai, meskipun bukan Dia yang menyebabkan, untuk mendatangkan kebaikan. Catatannya adalah bagi Dia yang mencintainya. Disitulah kuncinya. Kalau Anda mengalami jalan buntu, mengalami keterpurukan paling bawah, sampai tidak tahu lagi mau berbuat apa, ada satu yang bisa Anda buat: mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Nanti Allah yang akan turut bekerja dalam peristiwa-peristiwa yang Anda hadapi itu untuk mendatangkan kebaikan. Karena seringkali ketika kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang jalan buntu, tidak ada jalan keluar, kita tidak mempunyai energi positif untuk melakukan pembaharuan. Persis pada waktu itu yang bisa kita lakukan adalah duduk hening dan mencintai Tuhan dan makin mengasihinya. Lalu Tuhan yang akan bertindak, mendatangkan kebaikan dalam setiap peristiwa yang kita jalani. Dan itulah harapan. Disitulah apa yang dikatakan oleh seorang penulis, juga psikiater, yang mengatakan bahwa the pessimism of mind and the optimism of heart
Kalau kita mengikuti pikiran kita, yang terjadi ujungnya hanya sebuah pesimisme. Karena pikiran kita terbatas, sangat terbatas, dan kemudian yang ada adalah jalan buntu. Tetapi hati tidak ada batasnya. Dia juga tidak bekerja dalam ruang dan waktu. Dan entah bagaimana, hati mengerti bahwa selalu ada jalan keluar. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi saya percaya bahwa jalan keluar selalu ada. Itulah harapan. Apalagi kalau kemudian kita percaya bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Nah, kalau Tuhan yang menolong, Tuhan yang turut bekerja dalam setiap hal untuk mendatangkan kebaikan, kita tidak lagi perlu mengandalkan pikiran, tetapi hati. Karena seringkali justru pikiran membuat kita menjadi pesimis dan kemudian sampai pada jalan buntu. Karena hati tanpa batas. Hati bekerja berdasarkan logika-logika semesta, logika-logika Tuhan. Maaf. Yang membuat hati terus bisa berpengharapan. Dan Tuhanlah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dan ketika kita tidak bisa buat apa-apa, hanya satu yang kita bisa buat, duduk tenang dan makin mengasihi Tuhan. Biar Tuhan yang kemudian turut bekerja dalam seluruh peristiwa kehidupan kita. Dan pada waktu itu, kita perlu belajar dan merasakan, menikmati setiap peristiwa dalam hidup kita dengan rasa syukur. Sehingga kita selalu berpengharapan, selalu menemukan alasan untuk bersuka cita. Dan itu juga yang dipesankan Tuhan kepada kita lewat firman-Nya. Bersukacitalah senantiasa. Maka Anda dan saya yang sedang mengalami kesulitan, kalau ada, apakah Anda berani terus menikmati setiap detik, setiap menit dalam hidup kita, mensyukuri, menikmatinya, dan kemudian bersukacita atasnya? Atau kita tenggelam dalam peristiwa yang kita hadapi dan kemudian tidak melihat perspektif yang lebih jauh? Pilihan ada pada kita, dan Tuhan tidak pernah menyerah untuk membimbing dan menuntun kita, supaya kemudian kita selalu bisa melihat jejak-jejak Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita bisa melihatnya, konfirmasi bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Yang kita perlu lakukan adalah mengasihi Tuhan. Itulah perspektif yang memindahkan kita dari belenggu persoalan kepada solusi dan harapan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.